Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Riasari dengan nomor induk mahasiswa 21201015 dengan teman saya atas nama Nurlinda dengan nomor induk mahasiswa 21201001. Kami akan membawakan materi yang berjudul gelombang mata kuliah fisika dasar. Dosen pengampu Ibu Andi Aulia Warida, SPD MPD. Yang pertama, superposisi gelombang. Gelombang yang dihasilkan oleh suatu benda tidak selalu berupa gelombang tunggal, tetapi bisa saja berupa superposisi gabungan dari dua atau lebih gelombang tunggal. Superposisi dari sejumlah gelombang tunggal dapat dihitung dengan menjumlahkan tiap-tiap simpangan. Jadi, superposisi gelombang merupakan penjumlahan dua gelombang atau lebih yang dapat terlintasi ruang sama tanpa ada ketergantungan satu gelombang dengan yang lain. Elastisasi medium akan mempengaruhi bentuk gelombang yang dihasilkan. Ada dua fase gelombang. Yang pertama, sefase. Jika dua gelombang pada saat yang sama selalu memiliki simpangan yang bertanda sama, dikatakan dua gelombang tersebut memiliki fase yang sama atau disebut sefase. Kedua gelombang ini saling menguatkan. Jika amplitudo kedua gelombang sama setiap saat, simpangan paduan selalu bernilai dua kali simpangan tiap gelombang. Nilai amplitudo gelombang yang dihasilkan dari superposisi gelombang menjadi lebih besar dari nilai amplitudo masing-masing gelombang. Maka dikatakan hasil superposisi dari gelombang-gelombang tersebut saling menguatkan atau konstruktif. Kedua, berlawanan fase. Jika kedua gelombang pada saat yang sama selalu memiliki simpangan yang bertanda berbeda, dikatakan kedua gelombang tersebut memiliki fase berlawanan. Kedua gelombang ini saling melemahkan. Jika amplitude kedua gelombang sama setiap saat di simpangan panduan bernilai 0. Jika terdapat n gelombang dengan simpangan Y1 xt hingga Yn xt yang merambat bersamaan dalam medium yang sama, maka simpangan total titik-titik dalam medium memenuhi persamaan. Y xt sama dengan Y1 xt ditambah Y2 xt ditambah Yn xt. Gelombang yang mengalami superposisi merambat dalam arah yang berlawanan. Misalkan gelombang pertama merambat ke kanan dengan persamaan Y1 sama dengan A sin 2 pi T per T kurang 2 pi S per lambda, dan gelombang kedua merambat ke kiri dengan persamaan Y2 sama dengan A sin 2 pi T per T ditambah 2 pi S per lambda, di mana Y1 xt sama dengan simpangan pertama merambat ke kanan satuan meter, Y2 xt sama dengan simpangan kedua merambat ke kiri satuan meter, A sama dengan amplitudo satuan meter, T sama dengan periode satuan sekon, lambda sama dengan panjang gelombang satuan meter, T sama dengan waktu satuan sekon, X sama dengan jarak atau posisi satuan meter. Perbedaan arah lambat gelombang dibedakan oleh tanda di depan suku 2pi X per lambda. Tanda negatif digunakan untuk gelombang yang merambat ke kanan dan tanda positif untuk gelombang yang merambat ke kiri. Superposisi kedua gelombang menjadi Y xt sama dengan A sin 2pi T per T dikurang 2 pi X per lambda ditambah A sin 2 pi T per T ditambah 2 pi X per lambda. Dengan menggunakan identitas trigonometri pada persamaan di atas gelombang, hasil superposisi dapat ditulis sebagai Y xt sama dengan 2A sin 2 pi T per T cos 2 pi X per lambda ditambah cos 2 pi T per T sin 2 pi S per lambda. B. Prinsip superposisi gelombang. Jika pada suatu tempat bertemu dua buah gelombang, maka
resultan gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombang tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai prinsip superposisi linear. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada semua jenis gelombang termasuk gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang elektromagnetik seperti cahaya. Interferensi gelombang. Secara prinsip, interferensi merupakan proses superposisi gelombang. Interferensi terjadi apabila dua atau lebih gelombang bertemu dalam ruang dan waktu. Satu tempat terjadinya interferensi adalah pada satu daerah ruang di mana gelombang pantul dan gelombang datum bertemu. Syarat yang harus dipenuhi agar terjadi interferensi yaitu: 1. Kedua gelombang harus koheren, yaitu kedua gelombang memiliki beda fase yang selalu tetap sehingga kedua gelombang memiliki frekuensi yang sama. Beda fase dari kedua gelombang ini bisa 0 tetapi tidak harus 0. 2. Kedua gelombang harus memiliki amplitude yang hampir sama. Jika tidak, interferensi yang dihasilkan kurang mencolok. Pola interferensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitude gelombang paduan sama dengan 2 kali amplitude tiap gelombang. 1. Interferensi saling menguatkan atau konstruktif terjadi bila kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitude gelombang paduan sama dengan 2 kali amplitude tiap gelombang. 2. Interferensi saling melemahkan atau destruktif. Kedua gelombang saling memperlemah atau meniadakan terjadi bila kedua gelombang yang berpadu berlawanan fase. Amplitude gelombang berpadu sama dengan 0. D. Beberapa hal yang berhubungan superposisi gelombang. 1. Disperensi. Disperensi merupakan fenomena superposisi gelombang yang menghasilkan bentuk gelombang yang berbeda. 2. Pantulan gelombang. Pantulan gelombang adalah pembalikan arah rambat gelombang karena membentuk suatu medium atau pembatas. Ketiga, pembiasaan gelombang. Pembiasaan gelombang adalah pembelokan rambat gelombang karena melalui dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Keempat, difraksi. Bila sebagian gelombang membentur atau dibatasi oleh suatu penghalang, maka penjaralan gelombang menjadi lebih rumit. Sekian dan terima kasih.